Ali Imran 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Terakhir, wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang mereka mengingat Allah, mereka terus berjuang untuk mengingat Allah, mereka terus berjuang untuk menghadirkan Allah ada dalam setiap relung jiwa dan hatinya, baik dalam keadaan berdiri mereka atau duduknya mereka atau dalam keadaan berbaringnya mereka, dan mereka memikirkan tentang ciptaan Allah yakni langit dan bumi, seraya mereka mengatakan subhanak ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia dari apa yang Engkau cipta. Faqina adzabannar, maka jauhkan kami dari azab siksa neraka. Tema kita kali ini teman-teman, kita mau bahas tentang Allah tahu kalau kita sudah berjuang. Ayat ini tuh ayat yang sebenarnya kalau nanti kita kupas perlahan-lahan, kita akan menemukan betapa Allah selalu mengawal setiap jengkal gerak-gerik, setiap apapun yang kita langkahkan, dan setiap pengorbanan serta perjuangan yang sudah pernah kita berikan dalam bentuk apapun, entah itu ibadah kepada Allah atau entah itu sedang memperjuangkan separuh jiwa kita dalam hal ini mencari jodohnya, atau sedang berjuang dalam karirnya, atau dalam apapun itu, Allah benar-benar tahu kepada setiap perjuangan hamba-hambanya. Yang perlu teman-teman tekankan ketika ayat ini kita bawakan di sore hari ini, kita melihat perintah yang sekaligus berupa tawaran kalau mau ditolong Allah agar setiap perjuangan yang kita benar-benar tahu tidak akan pernah berbuah sia-sia karena perjuangan itu pasti akan baik adanya.
Harus tahu dulu apa esensi berjuang. Kenapa harus berjuang? Apa yang sedang diperjuangkan dalam hidup? Banyak manusia kan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Banyak manusia juga liburan ke sana kemari demi mencari kebahagiaan dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya muncul, sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan oleh manusia? Atau apa yang sebenarnya lagi kita perjuangkan? Bukankah kalau kita tahu kita sedang berjuang, sama-sama berjalan menuju kepulangan kita, kita harus tahu bahwa persiapan itu butuh bekal, bensin itu harus full tank. Sedangkan perjalanan dunia ini sudah banyak membuat bensin kita terkuras habis dan kita lupa ngecas lagi. Makanya Al-Ghazali mengatakan, sungguh tidak akan pernah orang itu menjadi dungu selama mereka terus mau belajar. Bahkan dalam kitab Ihya dikatakan, seseorang itu akan senantiasa disebut orang yang cerdas selama mereka terus mau belajar. Mereka terus mau berjuang menambah ilmunya. Termasuk mungkin di tengah malam ini atau di sore jelang malam ini, kita di saat yang lain mungkin memilih dalam agenda yang lain, kita agendakan diri kita untuk menambah pundi-pundi ilmu. Ini salah satu bentuk pengorbanan dan perjuangan. Makanya apa yang harus dilakukan? Allah lalu berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berjuang itu, dia harus tahu apa yang dia perjuangkan selama ini. Kalau yang diperjuangkannya adalah perihal dunia, sangat amat kecil yang dia perjuangkan selama ini. Tapi kalau dia berjuang mati-matian, kakinya jadi kepala, kepalanya jadi kaki, yang diperjuangkan adalah kehidupan yang abadi, yang tadi pagi yang kita bahas, surga, hidup tidak ada kematian di dalamnya, senang tidak ada kesedihan di dalamnya, harum tidak ada yang bau tidak sedap di dalamnya, tanahnya lapang, luas, tanamannya indah dan mempesona, dan setiap semua yang akan memasukinya berusia muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Negeri akhirat. Terus teman-teman dirahmati Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Harus berjuang apa kita? Yang pertama, perjuangkan untuk terus mengingat Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, sepatah apapun hari ini yang sedang kita alami, seenggak enak apapun episode ini sedang dijalani. Qiyaman, walaupun kita sedang berdiri kah, wa qu'udan, ataukah kita sedang duduk, wa ala junubihim, maupun kita sedang berbaring, ingat selalu bahwa Allah akan tetap menemani hamba-hambanya yang berjuang terus mengingatnya. Makanya ada ayat, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah Allah, maka Allah pasti akan mengingat kita. Gimana caranya supaya hidup kita diingat Allah? Dibantu saat yang lain dilepaskan, dipermudah sama Allah saat yang lain urusannya disempitkan, dilapangkan sama Allah saat yang lain urusannya begitu rumit dan susahnya serta begitu amat sangat sulitnya. Caranya iringi perjuangan kita dengan berzikir kepada Allah. Kenapa sih selama ini hidup kita tuh semrawut, lupa zikir? Kenapa sih selama ini hidup kita kayak gak pernah bener gitu? Ada aja kepentok masalah, lupa zikir. Padahal kata para ulama, zikir itu untuk manusia ibarat air untuk ikan. Kalau air itu dilepas dari ikan atau ikan itu diangkat dari airnya, maka ikan ini cepat atau lambat akan mati karena kehilangan sumber kehidupannya. Seperti itulah manusia dengan zikirnya. Kapan manusia ini terlepas dari zikirnya, dia hanya akan seperti ikan yang kelabakan saat diangkat menjauh dari airnya. Makanya hidup kita selalu ruwet. Hidup kita selalu gak pernah ada habisnya. Ngejar dunia tapi seolah gak pernah dapet. Kita berpikir sibuk. Tapi gak ada hasilnya.
Kita kok kayaknya udah mati-matian banget, tapi kok gak kelihatan keberkahan dari apa yang dikejar selama ini. Coba diperbaiki lagi. Apakah kita sudah benar-benar mengingat Allah dengan baik? Qiyaman, sedang berdirinya, wa qu'udan, lagi duduknya, wa ala junubihim, atau sedang berbaringnya. Ingat Allah. Ingat Allah ketika sempit, Allah ingat kita nanti ketika kita baik sempitnya maupun lapang. Ingat Allah ketika kita sedang berbahagia, nanti pas kita lagi sedih kita diingat sama Allah. Ataupun kita sedang berbahagia, dipertahankan kebahagiaan itu tetap ada. Ingat Allah dalam apapun kondisinya, sebaik-baik mengingat, cuma mengingat Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya teman-teman, seorang yang sedang berjuang, menanti karirnya agar bisa cemerlang, menanti sebentar lagi jodoh yang akan datang, menanti sebentar lagi keturunan yang dinanti-nanti dalam rumah tangganya, cuma satu, kuncinya sering-sering libatkan Allah, sering-sering ingat Allah. Bahwa Allah yang terbaik, pasti Allah juga menuliskan takdir terbaik untuk kita jalani. Wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat wal ard. Dan ingat selalu dalam perjuanganmu, tidak mungkin kamu tidak terkesima melihat bagaimana baiknya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kita hari ini tetap masih mau berjuang, menoreh tinta emas, memaksa orang lain agar orang lain itu benar-benar mau berupaya untuk mengakui tidak, atau berusaha agar orang lain itu tetap mengakui bahwa tidak adanya Tuhan selain Allah. Artinya kita terus ngajak orang balik ke Allah. Tujuannya kan satu, mengakui bahwa Allah lah yang maha besar. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat wal ard. Lalu mereka berpikir tentang ciptaan Allah, samawat wal ard, di langit maupun di bumi. Waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya menikmati apa yang Allah karuniai, lalu saya bilang yang halal adalah halal." Terus laki-laki ini bilang lagi, lalu saya tetap bilang lagi yang haram adalah haram. Lalu saya mengamalkan apa yang engkau sabdakan. Walam azid dzalika minhu bisyai, kata laki-laki ini, dan saya enggak akan pernah nambah sedikit pun dari apa yang engkau telah berikan ya Rasulullah. Adkhul jannah, apakah nanti penghujung kehidupanku adalah masuk surga? Kata Nabi, qala na'am, iya, kamu pasti masuk surganya Allah. Gara-gara apa masuk surga? Gara-gara mengagungkan ciptaan Allah, menikmatinya, yang halal cukupkan dengan yang halal, yang haram bilanglah dengan yang haram, lalu jangan ditambahi sedikit pun dari apa yang dia mesti lakukan. Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu hadiah terbaik dari Allah untuk seorang hamba. Terus ayat berikutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Catat baik-baik teman-teman bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Kalau dalam berjuang, tidak pernah ada perjuangan yang sia-sia. Gak ada perjuangan yang sia-sia. Walaupun orang gak bertepuk tangan dari apa yang selama ini kita sedang perjuangkan. Walaupun orang gak berterima kasih atas apa yang selama ini kita sering sampaikan. Walaupun orang gak ada yang mengetahui sedikit pun tentang pahit hidupnya kita, getir manisnya yang sudah pernah kita lalui bersama orang-orang terdekat kita. Sungguh tidak ada perjuangan yang sia-sia. Allah ngelihat dan Allah sudah punya timing terbaik kapan akan dikasih hadiah terbaik untuk hamba yang terus tidak pernah putus asa dalam berjuang menuju Allah. Ada hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abi Ya'la. Ini hadisnya bagus sekali jemaah. Auka maqala Nabi SAW, "Idza kasurat dzunubul 'abd." Kalau seorang hamba itu terlampau banyak dosanya, kasurat, saking banyaknya itu sampai tak terhingga, nggak bisa dihitung. Walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal, dan dia nggak punya satupun amal salih yukaffiruha yang bisa menutup dosa yang pernah dia lakukan karena saking banyaknya. Ibtalahu Allahu bil huzn, Allah pasti akan uji dia dengan kesedihan. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih aja, tiba-tiba gak ada yang godain kita, terus kita bilang kenapa ya Allah. Gak ada yang nyakitin kita, tapi tiba-tiba air mata ini menetes, ya Allah kok gini banget ya hidup. Tahu teman-teman,
ibtalahullahu bil huzn. Allah kalau menitipkan kesedihan, huzn itu artinya kesedihan kepada seorang hamba, Allah lagi mengkikis dosa-dosanya yang tidak bisa dia dengan amalnya menghapus dosa itu kecuali dengan sedih yang datang tiba-tiba. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba sedih aja. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nangis aja. Seiring dengan air hujan yang turun juga air mata menetes, membasahi pipi. Itu kenapa terjadi? Ingat kata Nabi yang mulia SAW, diantaranya adalah idza kasrat dzunubul 'abd. Kalau seorang hamba itu banyak banget dosanya, walam yakun lahu ma yukaffiruha minal amal, dan gak ada yang bisa menghapus dosa yang banyak itu dari amal yang dia lakukan, ibtalahullahu bil huzn liyukaffiruha an. Maka Allah uji dia dengan kesedihan, yang sedih itu akan menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau kita hari ini lagi sedih karena mungkin ada satu dan lain hal yang sedang dirasa, kalau hari ini kita sedang gundah karena sebab hati ini yang gak pernah menentu, kalau hari ini kita sedang diuji dengan sebuah pengkhianatan, atau kita diuji dengan sebuah sesuatu yang berat menurut kita yang sedang kita pikul, ingat, ibtalahullahu bil huzn liyukaffiruha an. Allah titipkan satu ujian kepadamu, liyukaffiruha, untuk ngapusin semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, an, agar kamu terbebas dari dosa-dosa itu. Jadi kalau sedih, nikmatin aja. Jadi kalau sedih, dekap aja kesedihan itu sampai besok gak ada lagi yang membuat kita sedih, atau saking keringnya mata ini karena seringnya air mata membasahi pipi, udah gak tersisa lagi kecuali senyuman. Udah habis soalnya, stok air matanya udah habis. Stok sedihnya udah habis. Stok sakit hatinya udah habis. Stok untuk berharap kepada makhluknya udah habis. Yang tersisa apa? Baik sangka sama Allah. Yang tersisa apa? Yakin dengan iman yang seiman-imannya kepada Allah. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah sesuatu yang dia hibur untuk dirinya sendiri. Fa inna ma'al usri yusra. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sekalipun Engkau tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Apakah sia-sia selama ini teman-teman yang sedang menunggu seorang laki-laki yang kemarin bilang, tenang ya, 2 tahun lagi aku datang untuk melamarmu, ternyata kemudian dia gak datang-datang. Apakah berarti sia-sia? Enggak ada yang sia-sia. Dia yang gak datang hari ini itu sebab karena Allah lagi menyiapkan untuk kita laki-laki yang lebih baik dari mereka yang selama ini hanya beraninya ucap di lisan, tapi ternyata nyatanya meninggalkan kita. Seseorang yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki saat dia berbaik sangka, Allah nanti mengganti dengan laki-laki yang lebih baik. Seorang yang ditinggalkan partner bisnis yang selama ini dia percayai, ditinggalkan sebab dikhianati, itu tandanya Allah akan berikan dan Allah akan kirimkan partner bisnis yang lebih baik dari partner bisnis sebelumnya. Orang-orang yang selama ini pernah dipercaya oleh orang, lalu kepercayaan itu tiba-tiba dikecewakan, maka sungguh Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Tinggal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu secara sia-sia. Gak pernah sia-sia. Coba sebut satu aja. Debu manfaat untuk tayamum. Saat gak ada air, gimana cara kita bisa tetap sholat? Saat gak mendapatin air, gimana caranya tetap bisa melaksanakan kewajiban yang 5 waktu? Tayamum dengan apa? Debu. Maka debu sekalipun yang menurut manusia kadang gak ada gunanya, ngotor-ngotorin aja sih, ini meja jadi debuan kan, tolong dong dibersihin. Nah, yang sering kita anggap remeh, debu itu ternyata bermanfaat. Yang kita sering anggap sia-sia, ternyata itu sangat berguna, bahkan membantu perkara wajibnya seorang hamba, yakni sholat 5 waktu. Bahkan bukan cuma ketika gak kedapatan air, saat diri kita benar-benar mendapatkan air tapi kita lagi ada di atas pesawat, boleh tayamum. Punya air tapi di atas kendaraan, boleh tayamum. Dapat air banyak melimpah tapi sakit, boleh tayamum.
Debu aja Allah ciptakan ada manfaatnya, apalagi kita dengan semua perjuangannya. Gak ada perjuangan yang sia-sia. Saya kayaknya mustahil deh, saya banyak dosanya gak mungkin diampuni sama Allah. Ternyata yukaffiruha, diampuni kok sama Allah, dan Allah janji itu. Saya kayaknya masa lalunya kelam banget deh, saya gak tahu harus mulai dari mana memperbaiki diri. Ternyata begitu kita mulai belajar, datang ke majelis ilmu, sengaja meluangkan waktu 1 pekan 1 jam, Allah perbaiki juga pelan-pelan hidupnya kita. Ternyata pas kita mulai mendekat kepada Allah, Allah kasih jawaban terbaik. Hambaku, ini jawaban terbaik untukmu. Kapan itu? Saat hatinya seorang hamba tidak pernah berhenti berbaik sangka kepada Allah, Allah beri yang terbaik kepada hamba tersebut. Syaratnya, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Jangan pernah menganggap perjuangan kita sia-sia. Subhanak, karena maha suci Allah. Ma khalaqta, tidak ada satupun yang Allah ciptakan batila, Allah ciptakan dengan sia-sia. Episode hidup yang kemarin agak berbelok jauh dari Allah, itu gak sia-sia. 10 tahun lagi kita ada di tempat yang gak genah, itu bukan sia-sia. 10 tahun yang lalu kita ada di tempat yang menjauh dari Allah, menjauhkan kita dari Allah, bahkan amalan kita, amalan yang mengundang murkanya Allah, itu gak sia-sia. Episode masa lalu itu Allah hadirkan supaya kita nggak lagi-lagi ngulangin episode itu, dan sekarang taubat dengan taubatan nasuha. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Jangan pernah menganggap perjuangan kita sia-sia, karena Allah nggak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Mendesain takdir kita aja sampai nanti kita wafat, dari lahir sampai wafat aja Allah nggak mungkin mendesain dengan sia-sia. Takdir kita ditulis oleh sebaik-baik penulis takdir. Takdir kita ditorehkan dengan tinta sebaik-baik tinta. Dan harusnya sebagai makhluk kita jalani takdir terbaik sesuai yang sudah Allah goreskan di pena terbaiknya 50.000 tahun yang lalu sebelum kita diciptakan. Jadi ngapain khawatir hadirin? Ngapain kita gundah? Ngapain kita ragu? Ngapain kita galau? Cuma gara-gara kita gagal skripsinya, gak diterima judulnya, cuma gara-gara selama ini kita belum bertemu dengan pasangan yang diharap-harapkan. Kenapa ya Allah? Setiap ketemu kok belum, setiap ketemu lagi belum cocok lagi, berusaha ketemu lagi gagal lagi. Ngapain terus kita mutung? Kenapa hadirin? Apakah sesempit itu dunia sehingga seolah diri ini merasa tidak layak bersanding dengan siapapun? Enggak, Allah sedang siapkan takdir terbaik. Yang menanti jodoh Allah siapkan jodoh terbaik. Yang menunggu kerjaan Allah siapkan pekerjaan terbaik. Dan yang terbaik itu hanya akan dimiliki oleh hamba-hamba yang berjuang dengan penuh baik sangka kepada Allah. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Karena Allah gak pernah nyiptain sesuatu yang sia-sia, gak pernah sia-sia. Allah tuh nyiptain tuh pasti ada maksudnya. Allah datengin dia dalam hidup kita pasti ada maksudnya. Kenapa kalau kita ketemu sama dia yang mengecewakan kita? Pasti ada maksudnya. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Gak mungkin hidup kita yang didesain seapik mungkin, sebagus mungkin, dikecewakan dan dipatahkan sepatah-patahnya bukan untuk tujuan yang baik, itu gak mungkin. Ada seorang dokter mendapati pasiennya tangannya ini infeksi, lalu tangannya ini hampir-hampir infeksinya menjalar sampai ke seluruh lengannya. Dokter ini memberitahu, ini kalau nggak segera diamputasi pergelangan tangannya, maka infeksinya itu bisa menjalar kepada bagian siku tangannya, nanti ke lengan tangannya, sehingga yang nanti diamputasi akan lebih banyak, yakni bagian siku, atau bahkan kalau sudah sampai parah menjalarnya sampai lengan. Maka terus apa kata orang ini? Yaudah dong, gak apa-apa, amputasi aja tangan saya bagian pergelangan agar tidak infeksinya itu menyebar kemana-mana. Dilakukan operasi, persetujuan, tanda tangan. Keesokan harinya jemaah, orang ini mendapati pergelangan tangannya sudah hilang. Tapi apa yang dia ucap sama sang dokter? Dokter, terima kasih ya dok, engkau telah menyelamatkan hidup saya. Padahal apa yang dokter ini lakukan? Tangannya
dihilangkan, dipotong, diamputasi. Tapi apa yang orang ini ucapkan kepada sang dokter? Terima kasih wahai sang dokter, engkau telah menyelamatkan atau engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menyelamatkan saya dari infeksi yang terus menjalar ke lengan saya. Kalau benar-benar tahu Allah Maha Baik, kenapa ya Allah kok dipotong harapan-harapan saya? Digagalkan rencana-rencana indah saya. Nanti satu saat kita akan mengucap terima kasih ya Allah, sungguh rencanamu adalah rencana yang terbaik. Rencana Allah itu pasti yang terbaik. Walaupun hari ini kita belum bisa ngelihat apa nih maksudnya Allah ya. Tapi nanti pelan-pelan kita akan ngelihat kok teman-teman, bahwa rencana Allah pasti yang terbaik, rencana Allah pasti yang terindah. An-Nisa ayat 19. Wa asa takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu yang terjadi, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Padahal Allah jadikan di dalam kejadian yang kamu benci itu ada khairan, kebaikan, katsira, yang lebih banyak dari apa yang semestinya terjadi. Yang rencana kita itu cuma tumbuh satu bunga, tapi rencana Allah mau tumbuhkan 1000 bunga. Rencana kita itu agar ia tumbuh, lalu kita petik satu buah. Tapi rencana Allah mau berikan untuk kita 1000 buah. Rencana kita di tahun ini, tapi Allah tunda sejenak agar Allah berikan di waktu terbaik menurut Allah. Rencana kita harus semudah mungkin, tapi ternyata Allah punya waktu terbaik. Akhirnya sekarang kita bilang, alhamdulillah, sungguh rencana Allah yang terbaik. Jadi teman-teman yang lagi berjuang, entah itu berjuang untuk sembuh dari sakitnya, berjuang mencari nafkah bila kepala rumah tangga, berjuang mengejar jodoh terbaiknya, berjuang dalam hal apapun, di bidang apapun yang lagi ditekuninya, tugas kita teruskan berjuang. Baik itu sedang berdiri libatkan Allah, duduk libatkan Allah, berbaring pun libatkan Allah. Itu namanya berjuang untuk terus tidak mau ditinggalkan Allah walau sekejapan mata. Dan teruslah berbaik sangka kepada Allah, karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh maha suci Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Semuanya penuh dengan kebaikan dan kegunaan masing-masing. Subhanaka faqina azabannar. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina azabannar, bebaskan kami dari siksa api neraka. Siapa yang dibebaskan dari nerakanya Allah? Orang yang berjuang, zikir, menjaga konektivitas kepada Allah. Dan khasiat zikir itu bukan cuma sekedar pahala, tapi zikir itu lebih hebat dan lebih dahsyat dari cuma sekedar dapat pahala. Zikir itu menenteramkan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hatimu yang gundah, jiwamu yang sering gelisah itu, malammu yang sering membuat engkau bergadang, gak nentu arah itu, kehidupan yang seolah-olah kita menganggap hidup saya kayaknya gak jelas deh. Itu bisa ditenangkan sama Allah dengan cara yang paling ampuh. Caranya adalah ala bizikrillah. Perbanyaklah kalian berzikir mengingat Allah. Sumber ketenangan. Zikir itu bukan cuma pahala yang didapatkan, tapi zikir itu ketenangan yang akan diraih. Bukan cuma berpahala ini ya, siapa yang zikir ini 10 kali dapat ini. Betul, memang ada amalan-amalan yang Nabi SAW sabdakan. Siapa yang zikir 10 kali, Allah bangunkan istana di surga. Contohnya kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Baca Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan di surganya Allah.
Tapi ternyata khasiat dan keutamaan serta dahsyatnya zikir itu nggak berhenti sampai di keutamaan amaliyahnya. Ternyata zikir itu juga nenangin hati, nentramin jiwa. Coba yang lagi emosi, latih pelan-pelan astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukankah waktu sahabat Nabi itu emosi, sahabat Nabi langsung cepat-cepat nyebut nama Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung calm down lagi sahabat Nabi. Bukankah begitu waktu Sayyidina Umar bin Khattab marah besar ketika ada satu kejadian, lalu diingatkan sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, beristighfarlah. Umar langsung jadi kalem. Saking hebatnya zikir, hadirin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya udah zikir, tapi kenapa belum tenang? Saya udah banyak menyebut nama Allah, bahkan jari jemari saya di counter digital atau di mesin penghitung digital yang berbentuk cincin udah ribuan. Kenapa hati saya juga belum tenang? Berarti masih belum seutuh-utuhnya benar-benar menyerahkan kepada Allah segala urusan-urusan kita. Kita masih maunya kita yang handle sendiri. Padahal Nabi aja berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Padahal Rasulullah aja bersabda, ya Allah, jangan biarkan aku mengurusi urusanku seorang diri, walau engkau, dan janganlah engkau meninggalkan aku walau sekejapan mata. Satu kedipan mata aja Rasulullah gak mau ditinggal. Ngurus urusannya sendiri aja Rasul gak mau. Siapa kita jamaah yang terus kita merasa yakin, kayaknya rencana saya itu tetap yang terbaik loh ya Allah, kayaknya planning saya itu tetap yang terbaik loh ya Allah. Padahal plan terbaik itu cuma miliknya Allah. Belajar memahami takdir dengan baik jamaah, bahwa setiap yang Allah tulis pasti yang terbaik. Belajar memahami setiap episode. Kalau kita lagi mau ngurus urusan kita sendiri, banyak-banyak istighfar, karena Nabi aja gak mau. Wala takilni ila nafsi, jangan pasrahkan urusan itu kepada diriku, tarfata ain, dan jangan tinggalkan aku walau satu kedipan mata. Satu kedipan mata itu berapa detik? 0, sekian detik. Satu kedipan mata. Cepatnya bukan main. Tapi Nabi gak mau ditinggalkan. Dan Nabi gak mau ngurus urusannya sendiri, kecuali urusannya biarkan diurus oleh Allah. Itulah esensi makna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah al-hayy, yang maha hidup, al-qayyum. Makna qayyum itu ada di sini. Yang maha terus menerus mengurus semua urusan makhluk-makhluknya. Urusan semut itu Allah yang ngurus. Ikan teri makanannya apa? Pernah berpikir gak jemaah? Ada berapa miliar ikan, bukan miliar, berapa triliun ikan teri di dalam lautan. Pertanyaannya, Anda pernah ngasih makan ikan teri itu gak? Siapa yang ngasih makan? Allah. Triliunan ikan Nemo, ikan teri, layang-layang, pare-pare, apa sih? Ikan pari, ikan paus. Pernah gak Anda sengaja datang jauh-jauh dari Wonosobo ke sebuah pantai Parangtritis sama di mana gitu? Saya mau ke tengah, mau ngapain? Ngasih makan ikan paus. Pernah? Kurang kerjaan jemaah. Terus siapa yang ngasih makan ikan paus di kedalaman lautan? Allah. Allah yang ngasih. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja tuh enggak, wala naum, apalagi Allah tidur. Ngantuk aja Allah enggak, apalagi tidur. Al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup lagi maha terus menerus mengurus semua urusan makhluk-makhluknya. Kalau yang rumit-rumit aja, yang kita gak pernah bisa bayangin, kalau kita ngumpanin, kan kadang kita suka mengaku ya, itu laut tuh daerah teritorial saya, maka setiap ada kapal yang melewati, tenggelamkan kapal itu. Karena dia melewati batas kita. Pertanyaannya, emang kita pernah ngasih makan ikan-ikan yang ada di laut yang menurut kita laut itu milik kita? Enggak, Allah yang ngasih makan. Untuk perikanan atau perihal ikan-ikan di dalam lautan yang rumit aja Allah jamin rezekinya, apalagi urusan hidup kita diatur sama Allah, ditulis sama Allah, dijaga sama Allah. Tugas kita adalah berjuang, baik itu berdiri maupun duduk maupun berbaring, tetap ingat Allah.
Allah, karena Allah berjanji, fadhkuruni azkurukum. Kalau kamu ingat Allah, Allah selalu mengingatmu. Dan ingat, jangan pernah bilang perjuanganku sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena tidak ada apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah takdirkan sia-sia. Tapi saya kenapa ketemu sama pasangan yang salah? Orang ini Allah pertemukan sebagai episode awal untuk pembelajaran sebelum nantinya kita dipertemukan sama laki-laki yang lebih baik dari laki-laki yang menyepelekan kita atau menghinakan kita sebelumnya. Atau yang laki-laki, kenapa saya salah bertemu dengan seorang perempuan? Allah jadikan perempuan ini sebagai pembelajaran sebelum nantinya Allah ganti dengan perempuan yang lebih baik. Selalu ada takdir terbaik bagi hamba-hamba yang tetap mengikhtiarkan yang baik-baik, mengingat Allah dalam apapun keadaannya, dan mereka tidak pernah bilang sesungguhnya apa yang Allah ciptakan sia-sia, perjuanganku sia-sia. Selama hamba ini nggak ngomong dan nggak ngucap hal yang tadi, dia nggak ngucap, kayaknya perjuangan saya sia-sia. Pasti kalau dia nggak ngucap itu, Allah nanti berikan yang terbaik buat dia. Perjuangan saya pasti akan ada hadiah terbaik. Perjuangan saya pasti dibayar sama Allah lunas. Dan setiap rasa pahit yang hari ini saya terima dan luka kecewa yang saya sedang alami, nanti Allah ganti dengan selaksa bahagia yang tiada terkira. Dan itu janji Allah. Janji Allah itu pasti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita benci, ternyata itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita suka, ternyata itu yang buruk. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah paling tahu sedangkan kita nggak tahu apa tata hidup kita. Dengan cara berbaik sangka kepada Allah dan tidak pernah mengatakan kayaknya perjuangan saya sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Sekarang urusan kita serahkan kepada Allah. Tugas kita ditata. Habis itu setelah ditata sebagus mungkin, serahkan sama Allah. Itu namanya Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa makna Bismillahi tawakkaltu? Sungguh ya Allah, sedari saya keluar meninggalkan pintu rumah ini yang sebentar lagi saya langkahkan kaki saya menuju mencari ridhamu, tawakkaltu, aku sudah mentawakalkan atau aku sudah bertawakal atas semua perkara yang mau aku ikhtiarkan. Itu makna doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sejak saya keluar dari pintu rumah ini, saya tinggalkan rumah ini dalam rangka ikhtiar mencari karunia-Mu di luar sana, maka sungguh hamba sudah pasrahkan padamu apapun yang mau Kau berikan kepadaku. La haula, karena tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali kekuatan dan daya upaya itu melainkan atas pertolongannya Allah. Perjuangan kita gak sia-sia. Termasuk perjuangan saudara kita di Palestina gak sia-sia. Allah tahu saudara kita sedang berjuang. Allah tahu saudara kita lagi capek. Allah tahu saudara kita sudah habis harta banyak. Allah tahu air mata ini gak pernah berhenti ketika melihat anak kecil tiba-tiba di genosid. Rumah sakit, ambulan-ambulan tiba-tiba hancur porak-poranda. Ada ribuan nyawa tertimbun, reruntuhan dari bangunan yang tingginya 25 lantai. Allah tahu itu jemaah. Kenapa Allah uji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah uji? Allah lagi mau lihat kamu berpihak sama siapa. Kenapa Allah uji? Allah lagi ngelihat sejauh mana kamu mau memperhatikan tanah itu. Kalau dalam Quran surah Al-Maidah, ardul muqaddasah. Sesungguhnya itu tanah yang suci, tanah yang harus diperjuangkan, tanah yang harus bagi kita mencintainya, bahkan tanah yang harus kita punya effort untuk bisa sampai ke sana. Karena Nabi pernah bilang, silakan capek-capek, silakan habis hartamu, silakan habis tenagamu, silakan pakai cutimu, silakan kamu berlelah-lelah ketiga masjid ini. Yang pertama kata Nabi, Masjidil Haram
Lalu yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Orang beriman mencintai Al-Aqsa, tanah kita semuanya. Gimana rasanya kalau Ka'bah mau direbut sama orang? Gimana rasanya kalau Ka'bah mau ditempati sama orang? Kita mau sujud di depan Ka'bah, siap-siap ditodong kayak gini. Apa rasanya? Gak nyaman. Gimana kalau mau masuk Masjid Nabawi aja harus screening, begitu diliatin, daripada foto-foto di galeri WhatsApp atau di galeri foto kita, ternyata ada momen di mana kita membela Masjid Nabawi, membela Madinah. Habis itu kita nggak boleh masuk. Apa perasaannya di sini? Wah, sakitnya bukan main. Karena itu tanah kecintaan kita. Aqsa pun sama. Nabi Isra Mi'raj di sana jemaah. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah perjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan itu barakna, perjalanan yang penuh keberkahan. Haulahu, sekelilingnya pun diberkahi Allah. Jadi tanah Makkah diberkahi, tanah Aqsa pun diberkahi. Ayo jemaah, terus kita mendoakan semoga Allah karuni keberkahan, kekuatan, kemuliaan, kejayaan bagi kita dan seluruh kaum muslimin, wabil khusus yang sedang berjuang di Palestina. Astagfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur fi biladil muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Malaysia, في أويغور، في روهينيا، في إندونيسيا، وفي تايلاند، وفي كل بلاد المسلمين. اللهم استر عيوب المسلمين، اللهم استر عيوب المسلمين، اللهم استر عورات نساء المؤمنين، اللهم استر عوراتنا يا رحمن، اللهم انصر دعوتنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Teruslah berjuang karena tidak ada yang sia-sia dalam apapun yang sedang diperjuangkan. Baik sangka kepada Allah karena tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia dari apapun yang Allah ciptakan, termasuk takdir yang sedang kita jalani. Sepahit apapun Allah sedang siapkan yang terbaik. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbi izzati subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau teman-teman bisa save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lepas isya sebelum jamaah kembali pulang, nanti kita tilawah Al-Mulk dulu ya jamaah. Kata Nabi, siapa yang sebelum tidur ya baca Al-Mulk terbebas dari azab kubur. Jadi nanti setelah isya langsung kita baca Al-Mulk. Zikir bentar langsung baca Al-Mulk. Setelah baca Al-Mulk baru kita silakan diperkenankan untuk kembali ke kediaman masing-masing. Barakallahu fiik.